Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan coba menjelaskan tentang salah satu produk investasi, yaitu reksadana. Mungkin di sini ada sebagian dari teman-teman yang belum mengetahui belum paham tentang apa itu reksadana dan apa sih tujuan dari reksadana. Jadi untuk pengertiannya sendiri teman-teman, menurut Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995, Pasal 1 Ayat 27 menyebutkan bahwa reksadana adalah wadah yang digunakan untuk menghimpun dana masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi yang telah mendapatkan izin dari BaPePam atau Badan Pengawas Pasar Modal. Investasi ini bisa diibaratkan sebagai wadah dari teman-teman atau pemodal yang mau menginvestasikan dananya tapi belum memiliki ilmu atau belum mengerti tentang cara investasi itu bagaimana. Jadi di sini tuh reksadana menyediakan wadah atau tempat. Jadi kalau teman-teman mau menginvestasikan dananya tapi belum mengetahui caranya bagaimana dalam berinvestasi, teman-teman bisa menitipkan dana atau modal dari teman-teman untuk dikelola lanjut dari manajer investasi itu sendiri. Jadi di sini tuh siapa sih manajer investasi itu? Jadi manajer investasi adalah pihak yang mengelola portofolio efek berdasarkan kebijakan investasi yang sudah disepakati dan bertanggung jawab atas kinerja. Misalkan manajer investasi tersebut memutuskan saham kita ini akan dibeli, dijual atau dipertahankan. Terus di sini ada tentang portofolio efek itu apa sih? Jadi portofolio efek itu ada surat berharga seperti saham, obligasi, deposito dan yang lainnya, di mana reksadana ini dapat menempatkan investasi dan merupakan kekayaannya atau modal dari teman-teman dari ada berbagai jenis portofolio efek ini sendiri. Jadi ini berbicara tentang portofolio sendiri. Portofolio itu adalah sebuah sekuritas di mana sejumlah dana yang relatif kecil dapat diinvestasikan dengan membeli saham-saham dari perusahaan-perusahaan yang beroperasi pada berbagai jenis industri. Selain itu, dengan portofolio akan mengurangi risiko. Portofolio ini digunakan atau bisa dikatakan sebagai strategi diversifikasi investasi ke dalam dua atau lebih jenis saham untuk menurunkan risiko. Di sini untuk teori portofolio ini ada teori terkenal dari Markowitz yang berbunyi do not put all eggs in the one basket. Maksudnya janganlah menaruh semua telur ke dalam satu keranjang. Jadi kalau misalkan kita punya 10 telur, katakanlah, jangan diletakkan dalam satu keranjang. Nanti kalau misalkan keranjang jatuh, pecah semua telurnya, nggak ada telur yang tersisa. Kayak kita punya uang, misalkan uang 1 juta. Kita uang 1 juta itu tidak diletakkan di dalam satu dompet atau semuanya diletakkan satu dompet. Ada misalkan 500.000 di tabungan, 300.000 di dompet, dan 200.000 di lemari. Jadi jaga-jaga ya, ini diibaratkan sebagai risiko. Misalkan dompet kita hilang, ya udah yang hilang itu yang ada di dalam dompet, tapi kita masih ada simpanan, masih ada di lemari dan masih ada di tabungan. Jadi tidak semuanya hilang gitu. Ada jenis-jenis reksadana teman-teman. Jadi nanti manajer investasi itu akan mengalokasikan atau akan menyalurkan dana kita itu ke reksadana yang apa. Jadi reksadana ini ada yang reksadana pasar uang, reksadana pasar pendapatan tetap, ada reksadana saham, ada reksadana campuran. Selanjutnya tentang alur investasi reksadana. Di sini akan saya jelaskan tentang alur investasi reksadana itu bagaimana sih. Jadi di sini itu ada beberapa pihak yang terkait. Pertama, ada manajer investasi, orang yang bakal mengelola modal. Terus ada bank, ada pihak bank, yang paling penting ada pihak investor. Jadi di sini yang pertama itu pihak manajer investasi dan pihak bank itu akan berkoordinasi, bekerja sama yang munculkan produk, yaitu reksadana itu sendiri. Dan nanti kalau ada seorang pemodal atau katakanlah saya mau berinvestasi reksadana, saya akan datang ke bank, menemui CS, nanti customer service itu akan menjelaskan tentang investasi. Lalu setelah sudah disepakati, saya akan memberikan atau mengeluarkan
modal yang sudah ditentukan dan akan dipindah ke rekening reksadana. Jadi nanti saldo rekening kita itu akan berapa jumlah saldo rekening kita itu akan sebagian disalurkan ke saldo rekening reksadana, dan dari situ saldo yang ada di rekening reksadana kita itu bakal dikelola oleh manajer investasi, dan dikelolanya itu dengan memilih nih ada beberapa saham yang tadi sudah saya jelaskan, ada reksadana saham, ada reksadana obligasi atau sukuk, dan ada reksadana pasar uang. Nah, setelah sudah ditetapkan itu maka dilakukan administrasi dan penyelesaian transaksi. Yang selanjutnya yaitu tentang perbedaan reksadana syariah dan reksadana konvensional. Nah, ini pada prinsipnya reksadana syariah dan reksadana konvensional itu sama, mulai dari cara pengelolaannya, terus cara pengerjaannya itu sama saja. Hanya saja ada beberapa poin yang menyebabkan reksadana syariah dan reksadana konvensional ini berbeda. Yang pertama, reksadana syariah itu yang pasti dikelola dalam prinsip syariah, berbeda dengan konvensional yang tidak memperhatikan prinsip syariah. Terus yang selanjutnya, reksadana syariah itu hanya dilakukan pada efek syariah yang pasti. Misalkan kalau kita investasi reksadananya bentuk saham, berarti saham atau perusahaan yang akan ditempati itu juga perusahaan yang memang dia sudah mendapatkan sertifikat atau sesuai standar syariah. Terus terdapat mekanisme pembersihan harta non halal atau cleansing. Lah, ini salah satu yang menjadi penyebab. Jadi penyebab perbedaan dari reksadana syariah dan konvensional itu, kalau syariah itu terdapat istilahnya kayak pencucian harta gitu, cuci harta zakat itu kalau dalam agama Islam. Jadi pencucian harta ini menjadi sebagian dari dana reksadana ini bakal diambil untuk dikelola atau dicuci lah untuk membersihkan harta non halal, entah nanti diserahkan kepada orang yang kurang mampu atau disedekahkan atau diberikan kepada anak yatim. Itu sesuai kebijakan dari pihak reksadananya. Yang selanjutnya, reksadana syariah itu wajib dikelola oleh seorang yang profesional dan mengerti kegiatan yang dilarang dalam prinsip syariah dan diawasi oleh DPS itu sendiri. Jadi begitulah penjelasan mengenai reksadana itu sendiri. Semoga dengan penjelasan ini kita bisa menambah ilmu dan mengetahui tentang apa itu reksadana, bagaimana cara kerjanya, dan gimana cara pengelolaannya. Baik, terima kasih dari saya. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.